Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jumpa lagi di channel kebun berkah. Pagi ini channel kebun berkah akan menayangkan atau memaparkan terkait salah satu program di Kementerian Pertanian, yaitu pengembangan kampung buah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun tujuan pengembangan kampung buah adalah terbangunnya kawasan buah skala ekonomi. Adapun bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian untuk pengembangan kampung buah ini adalah yang pertama memberi bantuan berupa benih yang bermutu. Yang keduanya adalah saprodi, ada pupuk organik maupun anorganik, peralatan pertanian maupun saprodi yang lain. Yang ketiga adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman, tentunya secara ramah lingkungan. Keempatnya adalah sarana dan prasarana pasca panen serta pengolahannya. Yang kelimanya adalah registrasi kampung dan sertifikat produk. Lahan yang dikembangkan untuk menjalankan program pengembangan kampung buah ini adalah luasan lahan sekitar 5 hektar atau 10 hektar, merupakan akumulasi maupun secara parsial tanah yang berdekatan yang terhubung dalam satu wilayah desa. Jadi tadi di dalam satu desa luasan untuk melakukan pengembangan kampung berkah itu terdiri dari 5 hektar atau 10 hektar. Ya, bisa saja merupakan gabungan dari wilayah-wilayah tertentu di dalam satu desa, dan tentunya wilayah tadi adalah berdekatan. Bantuan yang keenam adalah pengawalan dan pendampingan intensif dari hulu hingga hilir. Yang selanjutnya adalah bantuan berupa fasilitas permodalan, kredit usaha rakyat, mekanisasi, pengairan, kelembagaan, dan pemasaran. Dengan adanya pengembangan kampung buah ini dan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian, diharapkan desa-desa tadi mengembangkan satu varietas unggulan dari setiap desa. Dan akhirnya akan membentuk penguatan kelembagaan, jejaring pemasaran, serta pelibatan off-taker dari setiap stakeholder. Harapan selanjutnya dari desa-desa tadi yang sudah menghasilkan buah One Village One Variety akan menjadi kawasan korporasi, dengan tujuan adalah pemenuhan kebutuhan produk segar dan olahan dalam negeri, peningkatan ekspor produk hortikultura, pengembangan agrowisata dan agroeduwisata, maupun pengembangan UMKM hortikultura. Yang akhirnya tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan petani di desa tadi. Yang kedua adalah pengembangan kampung florikultura. Semisal dengan pengembangan kampung buah, pengembangan kampung florikultura ini adalah yang pertama terkonsentrasi di dalam satu desa untuk memenuhi skala ekonomi dan memudahkan monitoring. Sehingga dalam satu desa minimal ada luasan 200 meter persegi
atau setara dengan 1 greenhouse untuk jenis yang dibudidayakan dalam greenhouse, atau seluas 5.000 meter persegi untuk komoditas yang dibudidayakan tanpa greenhouse. Tujuan adanya pengembangan kampung florikultura adalah yang pertama, menghasilkan produk florikultura yang berdaya saing. Yang keduanya adalah memudahkan pelaku usaha di dalam pemasaran produk florikultura. Yang ketiga adalah mengurangi impor komoditas florikultura. Dan yang keempat adalah menjadi kampung agrowisata yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Agroekosistem buah-buahan. Ada beberapa buah-buahan yang akan dikembangkan di kampung buah. Yang pertama adalah alpokat. Alpokat ini memiliki kesesuaian dengan kondisi sebagai berikut. Curah hujan antara 750 sampai dengan 100 mm per tahun. Kelembaban atau suhunya ada sekitar 12 sampai dengan 28 derajat Celcius. pH-nya adalah 5,6 sampai dengan 6,4. Ketinggian lokasi berkisar antara 200 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Jenis tanahnya aluvial. Variasi yang cocok adalah pertama jenis pameling, kedua adalah jenis hijau panjang, yang ketiga adalah vina, dan yang keempat adalah miki atau cipedak. Yang keduanya adalah mangga, memiliki kondisi kecocokan sebagai berikut. Curah hujan berkisar antara 300 sampai dengan 2500 mm per tahun. Suhu udara sekitar 24 sampai dengan 27 derajat Celcius. pH berkisar antara 5,5 sampai dengan 7,5. Ketinggian lokasi antara 0 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Jenis tanah yang cocok adalah andosol, inseptisol, aluvial, grumusol, dan vertisol. Contoh contoh jenisnya adalah gedong gincu, arum manis, agrigardina 145, gadung 21, dan gravita merah. Buah yang ketiga adalah jeruk. Jeruk memiliki kondisi kecocokan. Curah hujan berkisar antara 1250 sampai dengan 1900 mm per tahun. Suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. pH 5 sampai dengan 7,5. Ketinggian lokasi berkisar antara 800 sampai dengan 1500 meter di atas permukaan laut. Jenis tanahnya adalah andosol dan latosol. Varietasnya seperti adalah jeruk siam madu, siam gunung, omeh, RGL, jeruk orange parahyangan atau dekopon, siam banjar, keprok selayar, keprok siompu, dan keprok soe. Jenis buah-buahan yang keempat adalah pisang. Pisang ini memiliki kesesuaian kondisi. Curah hujan di antara 1500 sampai dengan 2500 mm per tahun. Suhu antara 15 sampai dengan 35 derajat Celcius. pH 4,5 sampai dengan 7,5. Ketinggian lokasi dia lebih kecil atau kurang dari 1300 meter di atas permukaan laut. Jenis tanahnya adalah aluvial. Varietasnya contohnya adalah barangan merah, BCM 114, Cavendish, dan kepok. Buah yang kelima adalah durian. Durian ini memiliki kecocokan kondisi sebagai berikut. Curah hujan di antara 1500
sampai dengan 2500 mm per tahun. Suhu 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. pH 6 sampai dengan 7. Ketinggian lokasi kurang dari 800 meter di atas permukaan laut. Jenis tanahnya adalah potsolik merah kuning dan latosol. Varietasnya contohnya adalah namlung, petaling, musangking, matahari, perwira, kromo, banyumas, otong, menoreh kuning. Buah yang selanjutnya adalah manggis. Manggis ini memiliki kesesuaian kondisi sebagai berikut. Curah hujan antara 1.500 sampai dengan 2.500 mm per tahun. Suhu 25 sampai dengan 35 derajat Celcius. pH antara 5 sampai dengan 7. Ketinggian tempat antara 400 sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut. Jenis tanahnya adalah aluvial, potsolik merah kuning, dan latosol. Varietasnya adalah kali kesing, ratu kamang, wanayasa, puspahyang, dan lingsar. Buah yang keenam adalah kelengkeng. Kelengkeng ini memiliki kondisi kecocokan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah curah hujan antara 2.500 sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu 20 sampai dengan 35 derajat Celcius. pH 5,5 sampai dengan 6,5. Ketinggian tempat 25 sampai dengan 800 meter di atas permukaan laut. Jenis tanahnya adalah andosol, inseptisol, aluvial, dan vertisol. Varietasnya adalah kateki. Yang kedelapan adalah nenas. Nenas ini memiliki kecocokan atau kesesuaian dengan kondisi sebagai berikut. Curah hujan antara 1.500 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Suhu 21 sampai dengan 27 derajat Celcius. pH 4,5 sampai dengan 6,5. Ketinggian lokasi 50 sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut. Jenis tanahnya adalah tanah lempung berpasir dan liat berpasir. Contoh varietasnya adalah smooth, koyone, dan queen. Untuk agroekosistem florikultura akan dikembangkan beberapa jenis bunga-bungaan atau florikultura sebagai berikut. Yang pertama adalah krisan. Krisan ini memiliki kesesuaian kondisi sebagai berikut. Curah hujan antara 1.500 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Suhu 15 sampai dengan 28 derajat Celcius. pH adalah 6,2 sampai dengan 6,7. Ketinggian lokasi atau ketinggian tempat antara 600 sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut. Contoh varietasnya adalah puspita, puspita nusantara, pingka pinki, ririh, kulo jayanti, agrihorti. Bunga yang kedua adalah anggrek. Anggrek ini memiliki kesesuaian atau kecocokan dengan kondisi. Yang pertama adalah curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun. Suhu di antara 18 sampai dengan 29 derajat Celcius. pH antara 6 sampai dengan 7. Tinggi lokasi atau tinggi tempat adalah di antara 0 sampai dengan 700 meter di atas permukaan laut. Contoh varietasnya adalah Dendrobium, Cattleya, Phalaenopsis, dan Vanda. Yang ketiga adalah mawar. Mawar ini memiliki kondisi kesesuaian sebagai berikut. Yang pertama adalah curah hujan sekitar 1.500 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Yang kedua adalah suhu antara 16 sampai dengan 30 derajat Celcius. Yang ketiganya adalah pH 5,5 sampai dengan 6,5. Yang keempatnya adalah ketinggian lokasi antara 500 sampai dengan 1.500 meter di atas permukaan laut. Contoh
Varietasnya adalah Sesi Red, Megawati, Pergiwo, Kania, dan Avalensis. Bunga yang keempat adalah Melati. Melati ini memiliki kesesuaian kondisi sebagai berikut. Curah hujan antara 1000 sampai dengan 1500 mm per tahun. Suhu 24 sampai dengan 36 derajat Celcius. pH 6 sampai dengan 7. Ketinggian lokasi antara 10 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Contoh varietasnya adalah Emprit Bandar, Arum, Ratoh, Ebuh. Bunga yang selanjutnya adalah Dracena atau Dracena. Bunga ini memiliki kesesuaian kondisi. Curah hujan di antara 1500 sampai dengan 2500 mm per tahun. Suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. pH 5,5 sampai dengan 6,5. Ketinggian lokasi antara 700 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Contohnya adalah Dracena sandriana. Itulah Bapak Ibu terkait agroekosistem florikultura. Lalu bagaimanakah Bapak Ibu bisa mendapatkan bantuan baik kampung flori maupun kampung buah? Ini adalah alur pelaksanaan kegiatan pengembangan kampung buah dan kampung florikultura. Tentunya persyaratan pertama adalah kita harus melihat potensi lokasi, cocoknya apa, seperti yang telah kami sampaikan di atas. Yang kedua adalah kesesuaian agroklimatnya. Yang ketiganya adalah usahakan Poktan maupun Kapoktan sudah terdaftar di Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian. Tentunya yang terdaftar di instansi pemerintah. Poktan maupun Kapoktan yang tadi sudah memenuhi persyaratan tadi mengajukan proposal ke Dinas Pertanian setempat. Tentunya lahan yang diusulkan oleh Poktan Kapoktan tadi adalah lahan yang clear and clean atau tidak bermasalah, dan ada pernyataan kesanggupan menjaga atau merawat atau memelihara sarana dan prasarana nantinya. Dinas Pertanian setempat akan melakukan surat usulan penetapan calon petani calon lokasi CPCL ke Ditjen Hortikultura, dilengkapi dengan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, dan surat usulan teknis. Setelah Ditjen Hortikultura mendapatkan surat tadi usulan dari Dinas Pertanian setempat, maka akan membuat surat permohonan tim teknis. Setelah mendapatkan tim teknisnya, maka ditetapkan SK tim teknis. Tujuannya adalah melakukan verifikasi apakah terpenuhinya kriteria teknis dan administrasi. Jadi nanti Ditjen Hortikultura nanti akan melakukan verifikasi apakah usulan yang telah dikirim oleh Dinas Pertanian itu sesuai atau terpenuh atau memenuhi kriteria baik teknis dan administrasi. Jikalau hasil verifikasi yang dilakukan oleh Ditjen Hortikultura tadi bersama timnya dan memenuhi kriteria teknis maupun administrasi, maka akan ditetapkan SK CPCL bagi Poktan maupun Kapoktan. Nantinya proses pengadaan sarpas dan distribusi sarpas setelah ada penetapan SK CPCL pada Kapoktan maupun Poktan yang ditetapkan oleh Ditjen Hortikultura.
Demikian Bapak Ibu sahabat Kebun Berkah terkait adanya program Kampung Buah maupun Kampung Florikultura yang menjadi program di Kementerian Pertanian. Semoga apa yang disampaikan di channel Kebun Berkah ini bermanfaat. Salam Kebun Berkah, terus semangat, jaga kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe.